Ya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 rencananya mulai dilakukan pada Januari 2021, menunggu izin pakai darurat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu virus yang mematikan setahu saya dan bisa menyebar melalui air liur atau berkontak langsung dengan penderitanya. Virus penyebarannya luas ya, karena itu jadi dari Ya, antara percaya nggak percaya sih, soalnya kan waktu itu saya pernah lihat ada berita katanya vaksin itu haram, cuman nggak tahu juga sih itu beritanya benar apa. kemarin katanya di komputer bapak saya udah divaksin. Saya siap untuk divaksin. Belum siap. Saya tidak tahu. Kayaknya hanya dua ya, Sinovac sama AstraZeneca. Apa sih? Saya agak lupa. COVID, coronavirus disease adalah salah satu jenis penyakit yang saat ini sedang mewabah di hampir seluruh belahan dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Cina. Sesuai dengan namanya, SARS yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, virus ini mampu menginfeksi inangnya dengan menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan. Virus tersebut ditularkan secara tidak sengaja oleh penderita melalui droplet yang keluar saat batuk, bersin, hingga berbicara. Kemudian, virus akan masuk ke tubuh individu lainnya melalui udara yang berkontak langsung dengan organ-organ indera seperti mata dan hidung. Pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M hingga program vaksinasi. Vaksin adalah sediaan yang berisikan bahan antigenik yang digunakan untuk merangsang sistem imun tubuh sehingga menghasilkan sistem imun yang lebih kuat dari sebelumnya. Dari penjelasan di atas, bahwa penggunaan vaksin sendiri lebih ke arah preventif atau pencegahan, bukan penyembuhan. Vaksin dirancang sedemikian rupa untuk bisa menjadi sediaan yang aman dan memiliki efektivitas kerja yang baik. Siap nggak ya kita divaksin? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI mengungkapkan sekitar 2/3 atau 65% responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19. Masyarakat menolak vaksin alasan karena tidak yakin keamanan, tidak yakin efektif, takut efek samping, tidak percaya vaksin, keyakinan agama, lain-lain. Vaksin COVID-19 telah melewati serangkaian uji pembuatan obat yang baik, mulai dari fase 3, fase 2, dan fase 1. Vaksin telah melewati uji praklinik dan sudah lolos uji klinik. Vaksin di Indonesia. BPOM telah menjamin bahwa proses pembuatan vaksin sudah sesuai dengan aturan internasional. Dari segi efikasi telah melewati standar minimal yang ditetapkan oleh WHO yaitu 50%. Efek samping yang timbul hanya efek ringan, seperti demam, nyeri otot, dan ngantuk. Vaksin halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Allah menghalalkan bagi mereka yang thayyib dan mengharamkan mereka yang khaba'ith. Di ayat ini ada aspek thayyib atau kebaikan, halal tetapi tidak baik untuk tubuh, maka tidak disarankan untuk dikonsumsi. Tetapi jikalau mendesak tidak ada alternatif lain, maka dapat menjadi halal untuk dikonsumsi. Vaksin adalah hal yang sangat dibutuhkan di saat yang mendesak seperti sekarang. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Ltd China dan PT Bio Farma Persero yang menyatakan hukumnya suci dan halal. Vaksin mana aja sih yang sekarang digunakan di Indonesia? Berdasarkan detikhealth.com, Indonesia sendiri telah membeli 5 vaksin dari berbagai dunia yaitu Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, dan Covax. Vaksin tersebut sama-sama memiliki fungsi untuk membangun imunitas dalam tubuh.
Sinovac. Vaksin ini dibuat dengan teknologi inaktivirus atau virus yang sudah dimatikan. Metode ini menggunakan virus yang sudah dibunuh lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Novavax. Vaksin ini buatan perusahaan Amerika Serikat. Vaksin ini dibuat dengan memanfaatkan sebagian kecil protein dari virus corona yang dipakai untuk menginfeksi sel. AstraZeneca. Vaksin ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah yang kemudian dijadikan tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Pfizer-BioNTech. Vaksin ini satu-satunya yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari WHO, menggunakan teknologi mRNA dengan cara saintis mengambil bagian DNA COVID-19 yang mengandung blueprint lalu merubah blueprint tersebut menjadi instruksi sel tubuh untuk membuat proteinnya yang dikenal dengan mRNA. COVAX berasal dari organisasi nirlaba internasional yang dibentuk oleh WHO, Gavi Alliance, dan CEPI. Tujuannya untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 dapat diakses oleh seluruh dunia dengan adil. Vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar kita bersama untuk keluar dari masa krisis akibat COVID-19. Berbagai vaksin tersebut juga sudah dilakukan serangkaian uji oleh para ilmuwan untuk memberikan keamanan dan keefektifan bagi para penggunanya. Ayo vaksin!